Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada hari Senin tanggal 20 April 571 Masehi tepat di tahun Gajah. Lahir di suatu tempat yang tidak jauh dari Ka'bah, ia berasal dari kalangan bangsawan Quraisy dari Bani Hashim, sementara masih ada bangsawan Quraisy yang lain, yaitu Bani Umayyah. Tapi Bani Hashim lebih mulia dari Bani Umayyah kala itu. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muttalib dan ibunya Aminah binti Wahab. Garis nasab: ayah dan ibunya bertemu pada uyutnya yang bernama Kilab bin Murrah. Apabila ditarik ke atas, silsilah keturunan beliau baik dari ayah maupun ibunya sampai kepada Nabi Ismail alaihi salam dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Hari dari kelahirannya, kakeknya Abdul Muttalib mengundang semua orang Quraisy dalam suatu selamatan jamuan makan. Ketika itu Abdul Muttalib memberi nama Muhammad kepada cucunya itu. Nama tersebut terasa aneh bagi mereka yang hadir dan mempertanyakannya kepada Abdul Muttalib, dan mereka berkata, sungguh di luar kebiasaan, kenapa diberi nama Muhammad? Dijawab oleh kakeknya, dia berkata, arti nama Muhammad, agar menjadi orang terpuji di langit dan terpuji di bumi. Sudah menjadi kebiasaan orang Arab, anak-anak yang baru lahir diasuh dan disusui oleh wanita kampung, dengan maksud agar mendapatkan udara desa yang masih bersih dan pergaulan masyarakat yang baik bagi pertumbuhan anak-anak. Ketika Muhammad lahir, wanita-wanita dari desa Sa'ad, yaitu desa yang jaraknya kurang lebih 60 km dari Makkah, datang ke Makkah menghubungi keluarga-keluarga yang akan menyusukan anak mereka dengan mengharapkan upah. Karena kondisi ekonomi Aminah yang lemah, tidak ada di antara wanita-wanita tersebut yang mau mengasuh Muhammad kecuali Halimah. Setelah minta izin pada suaminya Haris, karena Halimah mau mengasuhnya sambil berharap mudah-mudahan Tuhan memberkati kehidupan mereka. Akhirnya Aminah dan Abdul Muttalib pun melepaskannya dengan penuh senang hati. Di luar harapan Halimah bahwa kehadiran Muhammad dalam keluarga kurang mampu tersebut sungguh membawa berkah. Rumput yang digunakan mengembala kambing tumbuh subur. Kambing yang mereka pelihara menjadi gemuk-gemuk. Air susunya menjadi banyak sehingga kehidupan mereka yang suram dan susah berubah menjadi penuh bahagia dan kedamaian. Mereka percaya anak yatim itulah yang membawa berkah dalam kehidupan mereka. Sebelum lanjut, bantu support channel Pelangi Islam dengan menekan tombol subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Jika sudah, semoga Allah membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ia masih 3 bulan dalam kandungan, ayahnya meninggal dunia pada saat pergi berniaga ke kota Yatsrib. Sementara ibunya Aminah wafat di Abwa sewaktu pulang dari menziarahi makam Abdullah, yakni ayah Nabi Muhammad. Ketika itu, ia berusia 6 tahun. Kakeknya Abdul Muttalib mengasuhnya selama 2 tahun. Kemudian kakeknya itu pun meninggal dunia pula dalam usianya 8 tahun. Kemudian ia diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Taib. Dari kisah Nabi tersebut, dapat diketahui bahwa tanggung jawab hak asuh anak apabila ayahnya meninggal berturut-turut turun dari ibu ke kakek, kemudian ke paman. Ada 2 jenis pekerjaan yang dilakukannya sebelum menjadi rasul.
Pertama, mengembala kambing ketika ia bersama ibu susuannya, yaitu Halimah Tusadiyah saat tinggal di desa. Kedua, berdagang ketika ia tinggal bersama pamannya. Ia mengikuti pamannya berdagang ke negeri Syam sampai ia dewasa dan dapat berdiri sendiri. Suatu hari dalam perjalanan itu di Busra, sebelah selatan Syria, yaitu negeri Syam, dia bertemu dengan pendeta Kristen bernama Buhairah. Pendeta itu melihat tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad sesuai dengan petunjuk cerita-cerita Kristen. Pendeta itu menasihati agar jangan terlalu jauh memasuki Syria, sebab dikhawatirkan orang-orang Yahudi yang mengetahui tanda-tanda itu akan berbuat jahat terhadapnya. Mengembala kambing adalah pekerjaan yang memerlukan kesabaran kuat, sementara berdagang melatih kejujuran. Sulitnya mencari orang yang jujur waktu itu. Namun, Nabi Muhammad membuat orang-orang percaya bahwa ia adalah orang yang jujur. Seiring berjalannya waktu, Muhammad dikenal sebagai seorang pemuda yang jujur dan amanah. Kejujurannya membuatnya diberi gelar Al-Amin, yang berarti yang terpercaya. Ketika Muhammad berusia 25 tahun, reputasinya sebagai pedagang yang jujur menarik perhatian banyak orang. Termasuk seorang janda kaya raya bernama Khadijah binti Khuwailid. Pada saat itu, untuk mendekati Muhammad, Khadijah mengutus Muhammad untuk memimpin kafilah dagangnya ke Syam, dan setelah melihat hasil yang mengagumkan, Khadijah semakin terkesan dengan Muhammad. Akhirnya, Khadijah meminang Muhammad untuk menikahinya. Meski usia Khadijah lebih tua 15 tahun, Muhammad menerima pinangan tersebut. Dan pernikahan mereka adalah awal dari kisah cinta yang luar biasa. Kisah cinta dan pengorbanan mereka adalah kiblat bagi pasangan umat muslim di dunia hingga saat ini. Khadijah adalah pendukung setia Muhammad, memberikan kasih sayang dan dukungan penuh, baik secara materi dan non-materi. Kasih sayang Nabi Muhammad kepada Khadijah tidak pernah berkurang hingga akhir hayatnya. Walaupun Nabi Muhammad mendapat wahyu untuk menikah lagi sepeninggal Khadijah, dan istri-istri Nabi pun mengetahui bahwa cinta dan kasih sayang Nabi selalu ada untuk Khadijah radhiyallahu anhu. Pernikahan Nabi dengan Khadijah binti Khuwailid berlangsung ketika Muhammad berusia 25 tahun dan Khadijah 40 tahun dengan mahar 20 ekor unta. Dalam kehidupan rumah tangga, suami istri itu hidup bahagia dan saling mencintai. Muhammad tidak pernah menyakiti hati istrinya, dan sebaliknya istrinya ikhlas menyerahkan segala-galanya untuk suaminya. Harta kekayaan istrinya itu memberi kesempatan kepada Nabi Muhammad membantu orang-orang miskin dan tertindas serta memerdekakan budak-budak. Bahkan budak-budak yang dimiliki Khadijah sebelum mereka menikah, semuanya dimerdekakan, di antaranya Zaid ibn Sabit yang kemudian menjadi anak angkat Nabi. Dari pernikahan Nabi dengan Khadijah telah melahirkan 2 orang anak laki-laki. Masing-masing Qasim dan Abdullah, keduanya meninggal selagi masih kecil. Karena sedihnya tidak mempunyai anak laki-laki, beliau mengangkat Zaid ibn Haritsah sebagai anak angkat. Pada awalnya beliau sempat memanggilnya Zaid ibn Muhammad, tetapi kemudian ditegur agar kembali kepada nama semula. Itu artinya anak angkat tidak dapat disamakan dengan anak kandung. Selain itu, ada 4 orang anak perempuan, yaitu Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, dan Fatimah. Semua di antara mereka mencapai usia dewasa. Di antara anak perempuannya, hanya Fatimah yang melahirkan 2 anak laki-laki,
yaitu Hasan dan Husain dari perkawinannya dengan Ali bin Abi Thalib. Nabi Muhammad tidak pernah menikah sampai Khadijah meninggal saat Nabi Muhammad berusia 50 tahun. Setelah Khadijah binti Khuwailid meninggal, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menikah lagi dengan 10 orang wanita. Lalu ke-11 istri Nabi itu disebut Ummul Mukminin, yang artinya ibu orang-orang yang beriman. Masing-masing sebagai berikut: 1. Khadijah binti Khuwailid, 2. Saudah binti Samah, 3. Aisyah binti Abu Bakar, 4. Zainab binti Husaimah, 5. Juwairiyah binti Haris, 6. Sofiyah binti Hay, 7. Hindun binti Abi Umayyah, 8. Ramlah binti Abi Sofyan, 9. Hafsah binti Umar ibnu Khattab, 10. Zainab binti Jahsy, dan 11. Maimunah binti Haris. Ditambah seorang hamba sahaya hadiah dari Raja Mesir bernama Maria Al-Qibtiyah. Dari Maria ini, Nabi memperoleh seorang anak laki-laki lagi di Madinah yang diberi nama Ibrahim. Tetapi anak beliau ini pun meninggal dunia dalam usia lebih kurang 2 tahun. Sama seperti 2 anak Nabi sebelumnya, beliau sempat menangis karena kehilangan putranya yang dicintainya itu. Pada masa hidup Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi nabi, masyarakat Mekah berada dalam kondisi yang jauh dari ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Banyak dari mereka yang menyembah berhala, mengabaikan keadilan sosial, dan terjebak dalam berbagai kebiasaan buruk seperti mabuk-mabukan, perjudian, dan perlakuan tidak adil terhadap kaum perempuan dan budak. Muhammad, meskipun hidup di tengah-tengah masyarakat seperti itu, beliau menunjukkan perilaku yang berbeda. Ia tidak pernah terlibat dalam penyembahan berhala dan selalu menunjukkan integritas, kejujuran, dan belas kasih dalam setiap tindakannya. Muhammad sangat merasa malu dengan praktik penyembahan berhala yang merajalela di Mekah. Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Ismail sebagai tempat ibadah kepada Allah telah dipenuhi oleh berhala-berhala. Pada masa itu masyarakat Quraisy percaya bahwa berhala-berhala ini bisa mendekatkan mereka kepada Tuhan, sebuah keyakinan yang sangat bertentangan dengan yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Di tengah masyarakat yang korup dan kacau, Muhammad dikenal sebagai Al-Amin, yang artinya terpercaya. Itu karena dalam urusan perdagangan, Muhammad selalu jujur dan adil. Kejujuran ini membuatnya dihormati oleh banyak orang, termasuk mereka yang berbeda keyakinan agamanya. Muhammad juga sangat peduli dengan keadilan sosial. Ia sering membantu orang-orang miskin dan lemah, serta sangat menghormati hak-hak perempuan dan budak yang saat itu seringkali diabaikan atau dilecehkan oleh masyarakat. Dalam kehidupan pribadinya, ia selalu menunjukkan kasih sayang dan pengertian, terutama kepada keluarganya. Sering sekali, karena merasa tidak nyaman dengan keadaan masyarakatnya yang sering menyembah berhala, memperlakukan wanita dengan tidak sopan dan mabuk-mabukan, Muhammad sering kali menyendiri untuk merenung. Beliau selalu merenung di Gua Hira, yaitu sebuah bukit di luar Mekah, sebagai tempat untuk bermeditasi dan mencari pencerahan. Di sana, ia menghabiskan waktu dalam keheningan, memikirkan keadaan masyarakat dan mencari kebenaran yang lebih dalam tentang kehidupan dan Tuhan. Dalam usia 35 tahun, Muhammad telah memperlihatkan kualitasnya sebagai seorang pemimpin. Ketika itu, kaum Quraisy sedang memperbaiki dinding Ka'bah dan kemudian mereka bertengkar. Masing-masing kabilah merasa lebih berhak meletakkan kembali Hajar al-Aswad pada tempatnya.
Akhirnya, mereka meminta Muhammad untuk menyelesaikan persoalan itu. Muhammad meletakkan batu itu di atas sehelai kain dan meminta para wakil kabilah memegang ujungnya dan kemudian mengangkatnya bersama-sama. Batu itu kemudian diambilnya dan diletakkannya pada tempatnya. Mereka menerima putusannya itu. Dari peristiwa itu nama Muhammad semakin populer di kalangan penduduk Makkah setelah berhasil mendamaikan para pemuka Quraisy tersebut. Dari kejadian di atas, dapat diketahui bahwa Muhammad sebagai seorang Al-Amin telah mendapat kepercayaan penuh dari pemimpin Quraisy untuk menyelesaikan persoalan dan perselisihan yang terjadi di antara mereka. Modal kepercayaan inilah yang kelak menjadi kunci sukses Muhammad di dalam mengemban misi kerasulannya. Menjelang usia 40 tahun, Nabi Muhammad memutuskan pergi selama 1 bulan dalam setiap tahun mengasingkan diri ke Gua Hiro untuk merenungi alam dengan ciptaannya. Istrinya, Khadijah, memberi dukungan penuh terhadap keinginannya tersebut. Disediakannya makanan untuk dibawa suaminya Muhammad sebagai bekal ke Gua Hira itu. Demikianlah dilakukan Muhammad setiap tahun. Ketika usianya 40 tahun, lalu pada tanggal 17 Ramadan 611 Masehi, malaikat Jibril mendatanginya menyampaikan wahyu Allah yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Berarti secara simbolis Muhammad telah dilantik sebagai Nabi akhir zaman. Nabi Muhammad SAW menceritakan peristiwa yang dialaminya itu kepada istrinya Khadijah. Rasulullah dibawa Khadijah menghadap seorang pendeta Nasrani yang berpengetahuan luas bernama Warakah bin Naufal. Setelah Nabi menceritakan pengalamannya itu, Warakah berkata, "Inilah malaikat yang diturunkan Allah." Dan setelah wahyu pertama itu datang, terputuslah wahyu selama lebih kurang 2 tahun. Kemudian Jibril datang lagi untuk membawa wahyu yang kedua, yaitu surah Al-Mudaththir ayat 1 hingga 7. Dengan turunnya wahyu kedua itu, maka berarti Nabi sudah mulai wajib menyampaikan dakwah. Selama 23 tahun, beliau menyampaikan ajaran Islam, menekankan tauhid keesaan Allah, keadilan, dan moralitas yang tinggi. Muhammad SAW juga dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana, mempersatukan suku-suku Arab yang sebelumnya terpecah belah, dan mendirikan masyarakat yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam di Madinah. Warisan Nabi Muhammad SAW tidak hanya terletak pada ajaran agama yang dibawanya, tetapi juga pada contoh kehidupan beliau yang menjadi teladan bagi umat Islam. Akhlak beliau yang mulia, kesabaran, dan dedikasinya dalam menyebarkan Islam tetap menjadi inspirasi bagi jutaan orang di seluruh dunia. Kecintaan dan penghormatan terhadap Nabi Muhammad SAW terus hidup dalam hati umat Islam yang berusaha meneladani sikap dan perbuatan beliau dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan like dan share ke teman-teman kalian. Untuk konten menarik lainnya, pastikan untuk subscribe ke channel kami dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Kami sangat menghargai feedback dari kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.